Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 1433 sampai bab 1436. Ketika Li Fugui melihat ini, dia meraih Cao Xiao, mengingat suara Cao Xiaozeng, dan berkata kepada Cao Xiao, "Saudari, tenang dulu, berpakaian, dan aku akan mengantarmu pulang nanti. Juga, kembalilah, sebelum kamu pulang. Aku pasti akan membantumu membalas dendam." Meskipun Cao Xiao tidak dapat berbicara, hatinya sama dengan hati Ming Jing. Alasan mengapa dia menanggung penghinaan dan tidak pernah memilih bunuh diri selama bertahun-tahun adalah untuk menunggu suatu hari untuk membalas dendam. Kali ini, sepertinya Tuhan akhirnya membuka matanya dan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Cao Xiao menahan amarah di dalam hatinya, lalu mengikuti instruksi Li Fugui, naik ke tempat tidur dan mulai berpakaian. Li Fugui mendatangi Husi, yang wajahnya terlihat ketakutan. Li Fugui tersenyum dan mengulurkan tangannya, pertama-tama melepaskan salah satu titik akupuntur Husi agar Husi dapat berbicara. Segera setelah titik akupuntur dibuka, Husi memandang Li Fugui dengan ekspresi gelisah di wajahnya dan bertanya, "Kamu, siapa kamu?" Menghadapi pertanyaan itu, Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Jangan khawatir tentang siapa saya dapat memberitahu Anda dengan jelas sekarang bahwa saya dapat membantu Anda menyembuhkan penyakit Anda. Jika Anda tidak percaya sekarang, duduk saja, matahu." Si berbinar berdiri, dan ekspresi bersyukur muncul di wajahnya. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Saudaraku, tolong, saya melihat bahwa Anda adalah dokter yang ajaib. Jika Anda dapat membantu saya menyembuhkan penyakit ini, saya bersedia memberi kalian semua asetku." Li Fugui tidak berkata apa-apa, sebaliknya, dia mengedarkan vitalitasnya, dan jari-jarinya mulai memijat salah satu kaki Husi yang sama sekali tidak berguna. Ketika arus hangat menyerbu sepanjang kaki ini, Husi sepertinya langsung sadar. Dia telah menggunakan kursi roda sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sekarang di usia 40-an, dia bisa berdiri. Namun, tepat saat Husi sedang bahagia, tapi Li Fugui menarik kembali jarinya, melepaskan ikatan titik akupuntur di kaki yang baru saja dirawat Husi, dan berkata sambil tersenyum, "Coba dulu, apakah kaki ini terasa sekarang?" Husi menekan dengan kuat, dan ketika dia yakin setelah kakinya yang sebelumnya mati rasa sepenuhnya sadar, dia dipenuhi dengan air mata kegembiraan dan berkata dengan isak tangis, "Saudaraku, terima kasih banyak. Tolong bantu saya mengobatinya dengan cepat." Tanpa diduga, dia baru saja selesai berbicara. Li Fugui mencibir setelah menghilangkan senyuman di wajahnya. Dia dengan cepat mengetuk titik akupuntur di leher Husi. Ketika Husi sekali lagi duduk di kursi roda seperti ukiran kayu, Li Fugui mencibir dan berkata, "Bantu kamu mentraktirku, kamu punya ide bagus. Tapi jika kamu bisa memperlakukan Cao Xiao sedikit lebih baik dalam beberapa tahun terakhir, mungkin saya bisa berbaik hati mengizinkan Anda hidup seperti orang normal. Tapi sayang sekali Anda tidak melakukannya. Bukan hanya tidak, Anda sebenarnya tidak berperilaku seperti manusia dan menggunakan segala cara untuk menyiksanya. Haha, hari ini aku juga akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya disiksa." Setelah mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, Li Fugui langsung menyalurkan energinya, mengulurkan tangannya, dan meraba-raba ke arah anggota badan Si. Ada suara klik terus-menerus di dalam ruangan. Tulang lengan dan dua kaki Husi yang tidak berguna dihancurkan sedikit demi sedikit oleh Li Fugui. Bahkan 10 jarinya hancur berkeping-keping oleh Li Fugui. Rasa sakit yang parah membuat pakaian Husi basah oleh keringat hanya dalam beberapa detik. Cao Xiao bukanlah orang bodoh. Ketika dia melihat apa yang terjadi di depannya,
Dia tahu bahwa Li Fugui sedang membantunya. Tapi dia penasaran di dalam hatinya, siapakah orang yang berpura-pura menjadi kakak laki-lakinya? Mengapa dia datang untuk membantunya, tapi sekarang jelas bukan waktunya menanyakan identitas spesifik Li Fugui. Tunggu sampai Li Fugui menggulingkan Husi sepenuhnya. Cao Xiao kemudian melangkah maju dan memandang Li Fugui dengan bingung. Li Fugui melirik ke arah Husi, mengerutkan kening, dan berkata kata demi kata, "Bagaimana kabarmu, nak? Bukankah menyenangkan disiksa? Kamu tidak harus mencintaiku, tapi tolong jangan sakiti aku. Meski adikku adalah objek perdagangan keluarga Cao kita, jangan lupa bahwa memukuli seekor anjing bergantung pada pemiliknya. Tidak peduli seberapa buruknya dia tetaplah adikku." Dia menjatuhkan kata-kata ini, Li Fugui mendengus dingin, melangkah maju dan mencubit mulut Husi. Setelah dengan paksa membuka mulut Husi, Li Fugui mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya. Jarum perak dimasukkan ke dalam mulut Husi. Hanya satu suntikan, Husi benar-benar kehilangan kemampuan berbicara. Setelah Li Fugui mengeluarkan jarum perak dari mulutnya, dia memasukkan jarum ke bagian belakang leher Husi. Tembakan ini secara langsung mengubah Husi menjadi kondisi vegetatif. Setelah semuanya selesai, Li Fugui kemudian berdiri di depan Husi dan berkata sambil tersenyum, "Kakak iparku yang baik, berbaring saja seperti ini untukku. Sekarang kamu tidak dapat berbicara atau menggerakkan tubuhmu, tetapi pikiranmu terjaga. Kamu harus merenungkannya dulu dan melihat apakah yang telah kamu lakukan pada adikku selama ini benar. Kalau kamu memikirkannya dengan jernih hari itu, jika masih ada kesempatan bagi kita untuk bertemu lagi, aku mungkin bisa membantu kamu dan membuatmu merasa lebih baik lagi." Selesai, Li Fugui langsung membuka titik akupuntur di tubuh Husi. Ketika Cao Xiao melihat penampilan Husi saat ini, kebencian di hatinya selama bertahun-tahun berangsur-angsur hilang. Tapi kebenciannya terhadap keluarga Cao bahkan lebih kuat lagi. "Iya, orang luar di depanku tidak tahan melihat apa yang terjadi padaku. Tapi keluarga Cao, kakak laki-laki dan ayah tertuaku, mampu menutup mata selama bertahun-tahun. Bisakah orang seperti itu disebut manusia? Dia lebih buruk dari binatang." Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Cao Xiao memandang Li Fugui. Li Fugui melihat keluar jendela sambil tersenyum, lalu berkata kepada Cao Xiao, "Kakak, ayo pergi, aku akan membawamu keluar dari sini dulu." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui membawa Cao Xiao dan melarikan diri melalui jendela. Di bawah, para budak dan pelayan dari keluarga Hu telah berlutut untuk waktu yang tidak diketahui. Hu Qing, keponakan Husi, mendengar bahwa seseorang dari keluarga Cao akan datang dan sedang mencari paman keduanya, jadi dia bergegas bersama orang-orangnya. Ketika saya sampai di villa tempat Husi berada, tanpa diduga, begitu dia memasuki pintu, dia melihat para pelayan dan budak rumah tangga Erbo semuanya berlutut di lantai pertama. Setelah melihat pemandangan ini, Hu Qing yang berusia 19 tahun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang terjadi denganmu? Mengapa kamu berlutut di sini? Di mana mereka?" Menghadapi pertanyaan Hu Qing, salah satu budak berlutut di tanah, wajahnya pucat, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan muda, seseorang dari keluarga Cao baru saja datang dan sedang berbicara dengan tuan kedua di lantai atas. Dia meminta kami berlutut di sini dan menunggu." Hu Qing mengerutkan kening. Saat ini, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tepat ketika dia hendak naik ke atas untuk memeriksa situasi, tanpa diduga, salah satu budak rumah dengan cepat berkata kepada Hu Qing, "Tuan muda, sebaiknya Anda tidak naik. Saya pikir suasana hati Tuan Cao sangat tidak stabil. Jika Anda naik sekarang, Anda mungkin mendapat masalah." Meskipun Hu Qing adalah keturunan generasi ketiga dari keluarga Hu, namun sebagai seorang pemuda,
dia berbeda dari kebanyakan pemuda kaya lainnya. Di usianya yang masih belia, ia sudah menyandang gelar jenius. Apalagi dalam menghadapi berbagai hal, ia tenang dan anggun. Ketika ia berusia 18 tahun dan baru beranjak dewasa, ia diapresiasi oleh lelaki tua dan tuannya. Setelah budak itu selesai berbicara, dahi Hu Qing ditutupi dengan garis-garis hitam dan dia berkata dengan keras, "Ini adalah wilayah keluarga Hu, bukan wilayah keluarga Cao. Hu, bangun dan ikuti aku ke atas untuk melihat apa yang terjadi." Hu Qing sebenarnya mengetahui situasi antara paman keduanya dan bibi keduanya. Dia telah dipengaruhi oleh lelaki tua itu sejak dia masih kecil. Menurutnya, jika seorang wanita tidak dapat mempertahankan kencan pertamanya hingga malam pernikahannya, maka wanita tersebut akan lebih buruk mati daripada hidup. Sekarang paman kedua ingin keluarga Cao dan keluarga Hu membentuk aliansi selamanya. Menanggung penghinaan dan menikahi wanita tak tahu malu seperti Cao Xiao, dan membiarkan Cao Xiao hidup sampai sekarang, paman kedua telah melakukan yang terbaik untuk menjadi baik hati dan benar. Sekarang keluarga Cao berani datang mencari masalah. Bukankah mereka gila? Lebih-lebih lagi, paman kedua saya adalah seorang penyandang cacat. Bahkan jika keluarga Cao datang menyusahkan keluarga Hu, mereka harus mendatangi mereka, bukan? Apa gunanya berurusan dengan paman keduamu sekarang? Dengan penuh amarah, sampai ke kamar paman kedua. Mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Hu Qing segera menyadari sesuatu ketika dia melihat paman keduanya duduk sendirian di kursi roda. Cao Xiaozeng dan Cao Xiao sudah tidak ada lagi di kamar. Dia segera bergegas menemui paman kedua. Lihat lebih dekat. Paman kedua sepertinya baru saja jatuh ke dalam danau, dan keringat di tubuhnya terus mengucur di kaki celananya. Seluruh wajahnya pucat, dan kedua tangannya tergantung vertikal di tepi kursi roda seperti mie. Kepala dimiringkan ke arah bahu kiri. Air liur terus mengalir dari sudut mulutnya. Lihat situasi ini, Hu Qing buru-buru meraih lengan Husi dan bertanya dengan prihatin, "Paman kedua, kamu Ran." Sebelum dia selesai berbicara, Hu Qing tercengang. Ia mengetahui kondisi paman keduanya. Meski kakinya tidak bisa digerakkan, namun lengannya tetap kuat. Namun kini kedua lengan tersebut seperti dua tali rami, lemas dan lemah. Yang terpenting lengan tersebut kini bengkak dan setebal betis. Setelah tertegun selama beberapa detik, Hu Qing berteriak, "Cepat! Cepat panggil dokter, cepat." Hanya 20 menit kemudian, di rumah sakit Hu Manor, beberapa ahli yang diundang dari rumah sakit tampak sedih. Kepala keluarga Hu, Hu Yong, kakak laki-laki tertua Hu Li, putra Hu Li, Hu Qing, ditambah beberapa anggota keluarga dekat keluarga Hu, semuanya berdiri di samping ranjang rumah sakit. Hu Yong mengerutkan kening, dengan wajah tegas, dan bertanya kata demi kata, "Apa yang terjadi? Katakan padaku, aku masih bisa menanggungnya." Pada saat ini, seorang dokter mengambil film tersebut dan berkata dengan serius, "Tuan Hu, situasinya adalah itu tidak optimis. Dilihat dari cedera tuan kedua, kami hanya bisa melakukan pengobatan konservatif saat ini. Setelah dikirim ke rumah sakit, kami akan melakukan operasi terlebih dahulu. Jika tidak berhasil, akibat terburuknya hanya amputasi." Mendengar kata-kata ini, kaki Hu Yong menjadi lemah dan dia hampir terjatuh ke tanah. Dia memiliki 2 putra dan 1 putri. Putra tertua Hu Li, tentu saja, akan menggantikannya di masa depan dan mengambil alih keluarga Hu. Adapun putra kedua Hu Si, ia terjangkit polio sejak ia masih kecil. Selama bertahun-tahun, keluarga Hu mencoba segala cara tetapi tidak dapat menyembuhkan anak tersebut, yang menjadi penderitaan seumur hidup Hu Yong. Awalnya, menurut sumber keuangan dan status keluarga Hu di ibu kota, dia dapat menemukan gadis manapun untuk menjadi istri putranya. Namun, ketika putranya mencapai usia menikah, bisnis keluarga Hu terjadi krisis. Pada saat ini,
keluarga Cao mengirim Cao Xiao Xiao ke sini lagi. Memikirkan status keluarga Cao, lelaki tua itu dengan bingung meminta Cao Xiao Xiao untuk menikah dengan Husi. Namun keluarga Hu tidak pernah menyangka bahwa Cao Xiao Xiao, seorang bajingan, akan menjalin hubungan dengan pria lain sebelum menikah dengan Husi. Setelah Husi mengetahui situasi ini, dia mengusulkan untuk menceraikan Cao Xiao Xiao. Namun saat itu, krisis di keluarga Hu mereka belum terselesaikan. Jika Cao Xiao Xiao dan Husi bercerai, keluarga Hu mereka mungkin akan hancur total. Untuk mempertahankan status keluarga Hu di ibu kota, mereka hanya bisa membiarkan putra mereka menanggung penghinaan dan menanggung beban selama bertahun-tahun. Meskipun hubungan putranya dan Cao Xiao Xiao buruk, setidaknya hubungan mertua mereka dengan keluarga Cao terkenal, dan kedua keluarga tersebut telah bekerja sama erat satu sama lain selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, siapa sangka keluarga Cao bisa melakukan hal begitu kejam. Melihat Husi yang sekarat di ranjang rumah sakit, bibir Huyong bergetar dan dia berkata kata demi kata, pengobatan, tidak peduli berapa biayanya, pengobatan harus dilakukan, dan amputasi tidak diperbolehkan. Dokter berkata dengan hati-hati, Tuan Hu, bukan hanya luka di anggota badan, selain luka di anggota badan, majikan kedua juga mengalami luka. Lihat dia seperti ini sekarang. Meskipun dia sadar, tubuhnya juga sadar. Tidak, setelah dokter selesai berbicara, Huyong meraung dengan marah. Obat kan? Mengapa kamu masih berbicara omong kosong? Segera berobat bajingan. Apakah kamu takut keluarga Hu kita tidak punya uang? 1 miliar, 2 miliar, benar-benar tidak mungkin. Saya akan memberi Anda 10 miliar sekarang. Selama Anda bisa membuat anak saya lebih baik, saya bersedia mengeluarkan uang berapapun biayanya. Dokter itu tampak pucat, jangan berani mengatakan lebih dari satu kata. Melihat ayahnya begitu marah, Hu Li melangkah maju dan merendahkan suaranya dan berkata, Ayah, tolong jangan lakukan ini dulu. Saya sudah menghubungi rumah sakit. Jika tidak berhasil, saya akan mengirim saudara laki-laki saya yang kedua ke rumah sakit untuk perawatan. Terlebih dahulu, Huyong hendak berkata buka mulutmu. Tanpa pikir panjang, suara tua dan kuat lelaki tua itu tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Mengapa mengirimnya ke rumah sakit? Sekarang lihat peralatan apa yang tidak dimiliki rumah sakit di rumah, dan segera tarik dia dari rumah sakit. Undang juga semua pakar terkenal secara nasional. Tiba-tiba, lelaki tua dari keluarga Hu memiliki garis hitam di dahinya, diikuti oleh dua gadis kecil berusia 17 atau 18 tahun, berjalan ke dalam ruangan. Ketika Huyong, Hu Li dan staf medis di ruangan itu melihat Hu Gan tiba, mereka segera melangkah maju dan berlutut di tanah. Hu Gan melambaikan tangannya. Pada usia 105 tahun, dia masih tampak seperti orang tua berusia 70-an atau 80-an. Ketika dia sampai di tempat tidur, dia menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Husi di tempat tidur. Kilatan air mata mengalir di matanya. Lalu dia menghela nafas, lalu perlahan mengeluarkan sebotol cairan induk Black Spirit dari tubuhnya. Setelah Hu Li dan yang lainnya melihat cairan induk Black Spirit, ekspresi wajah mereka semakin melembut. Mereka tahu bahwa bahan ini adalah obat penyembuhan yang sangat baik. Tangan kurus Hu Gan membuka tutup botol. Lalu dia secara pribadi mendekati Husi dan menuangkan minuman keras induk roh hitam ke dalam botol ke dalam mulut Husi sedikit demi sedikit. Saat Husi sedang meminum minuman keras induk Black Spirit, Hu Gan memasang wajah cemberut dan berkata kepada Huyong, biarkan Xiao Qing segera menangani hal-hal yang baru saja kukatakan padamu. Kamu dan Xiao Li akan membawa orang ke ruang tamu, dan meminta semua budak rumah tangga dan pembantu di sekitarmu untuk datang. Orang tua itu sudah bertahun-tahun tidak mengunjungi istana. Sejak dia menyerahkan semua urusan keluarga kepada Huyong, lelaki tua itu tinggal di resor musim panas. Kini lelaki tua itu maju ke depan. Huyong merasa lebih nyaman.
Setelah menjelaskan masalahnya, Hu Yong dan Huli segera mulai membuat pengaturan. Tidak lama kemudian, ruang tamu yang luas di villa keluarga Hu. Orang tua Hu Gan sedang duduk di sofa di depan. Di belakangnya ada dua gadis berusia 17 atau 18 tahun. Yang satu mengipasi Hu Gan, dan yang lainnya dengan lembut meremas bahu Hu Gan. Hu Gan tampak murung. Dia melirik ke selusin pelayan dan budak rumah tangga yang berlutut di tanah di depannya. Hu Yong dan Huli berdiri di satu sisi, diam-diam menunggu instruksi lelaki tua itu. Ceritakan padaku keseluruhan ceritanya. Lelaki tua itu akhirnya berbicara, meski suaranya tidak nyaring. Setiap kata yang keluar dari mulut lelaki tua itu sudah cukup membuat semua orang yang hadir berkeringat dingin. Para pelayan dan budak yang berlutut di tanah menggigil. Salah satu dari mereka mengumpulkan keberanian dan dengan cermat menceritakan keseluruhan kisahnya. Setelah dia selesai berbicara, orang tua itu tidak banyak bicara. Dia hanya menatap Hu Yong di sebelahnya dan berkata, "Biarkan Ku Feng datang." Ku Feng, pelatih kepala budak keluarga Hu. Eksistensi dengan kekuatan puncak. Statusnya setara dengan Hu King. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Ku Feng dengan cepat masuk dari kamar. Tetapi begitu dia tiba di depan lelaki tua itu, Ku Feng yang berusia 70 tahun dengan cepat berlutut di tanah dan berkata kata demi kata, "Orang tua, bawahanku telah gagal untuk disiplinkan aku dengan baik. Tolong hukum aku." Lelaki tua itu melambai. Dia melambaikan tangannya dan meminta Ku Feng untuk berdiri. Lalu dia berkata terus terang, "Langit tidak adil. Saya memiliki cacat fisik sejak saya masih kecil. Saya tidak ingin mengalami bencana seperti itu hari ini. Awalnya, saya ingin membiarkan mereka semua dikuburkan bersama saya. Tetapi memikirkan lusinan nyawa, saya mengerti bahwa itu mungkin merugikan karakter moral saya. Jadi sekarang, Anda dapat melumpuhkan tangan mereka sekarang dan membiarkan mereka meninggalkan keluarga Hu." Hati yang menggantung dari para budak rumah tangga dan pelayan yang berlutut di tanah adalah akhirnya lega. Semula jika hal seperti ini terjadi, mereka mengira akan mati tanpa tempat pemakaman. Tapi yang tidak saya duga adalah, orang tua itu hanya ingin memotong tangan mereka, yang sudah merupakan bantuan besar bagi mereka. Setelah mendengar ini, Ku Feng berdiri dan mengeluarkan pisau pendek dari tangannya. Tepat ketika Ku Feng berjalan menuju orang-orang ini, lelaki tua itu tampak muram dan berkata dengan dingin, "Tuanku, jika Anda kehilangan tangan, apakah Anda masih membutuhkan pisau?" Pernyataan yang tampaknya meremehkan ini membuat semua orang yang hadir lagi gemetar. Tepat ketika orang-orang ini sedang gelisah, orang tua itu melirik ke arah Hu Yong di sebelahnya. Hu Yong segera mengerti apa maksud ayah tuanya, dan segera datang ke samping dan membisikkan beberapa patah kata kepada seorang budak rumah yang berdiri tidak jauh dari situ. Dalam beberapa menit, budak rumah itu datang membawa palu. Lihat adegan ini, para pelayan dan budak rumah tangga yang berlutut di tanah semuanya berkeringat deras. Meskipun ada sedikit tatapan tak tertahankan di mata Ku Feng, sebagai anjing dari keluarga Hu, dia hanya bisa sepenuhnya mematuhi perintah lelaki tua itu. Pikirkan ini, Ku Feng melangkah maju dan mengambil palu. Setelah berjalan di depan semua orang, Ku Feng hanya melihat mereka, dan orang-orang ini gemetar, mengulurkan tangan, mengepalkannya, dan meletakkannya di depan Ku Feng. Ku Feng memegang palu di tangannya dan tanpa ragu-ragu, dia menghantamkannya ke luka tinju orang-orang ini. Dalam sekejap, ruang tamu besar itu langsung berubah menjadi api penyucian di bumi. Setengah jam penuh kemudian, kelompok pembantu dan budak rumah tangga ini semuanya diseret keluar oleh anggota keluarga Hu lainnya dan dilempar ke pintu belakang. Dan di ruang tamu, Hu Gan melambaikan tangannya, dan dua gadis di sebelahnya datang dan membantu lelaki tua itu naik ke atas. Pada saat yang sama, dia berkata terus terang kepada Hu Yong dan Huli, "Pergi, ambil tuanku,
dan berikan aku wanita jalang ini dari keluarga Cao. Kembalilah. Huyong mengangguk cepat dan setuju. Perhatikan wanita tua itu naik ke atas untuk makan. Huyong kemudian membawa Huli dan tuanku, ditambah puluhan budak dari keluarga Hu, dan bergegas menuju keluarga Cao. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Keluarga Cao tidak pernah menyangka bahwa mereka akan ditembak saat berbaring. Cao Yin dan Cao Xiaozeng, ayah dan anak, masih menunggu kabar baik bahwa garis keturunan Cao Si akan membunuh Li Fugui. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah, kabar baik ini tidak hanya tidak muncul. Sebaliknya, keluarga Hu datang untuk membunuhnya. Saya mengetahui bahwa Huyong dan Huli akan datang. Cao Yin buru-buru mengajak Cao Xiaozeng keluar untuk menyambutnya. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Hu, Cao Yin masih tersenyum. Dia melangkah maju dan bertanya pada Huyong, "Sayangku, kenapa kamu tidak menyapa terlebih dahulu ketika kamu datang? Ayo, silakan masuk ke dalam." Dahi Huyong ditutupi dengan garis hitam. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah Cao Xiaozeng yang berdiri di satu sisi. Lihat saja, Cao Xiaozeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tampilan ini, biarkan Cao Xiaozeng menyadari bahwa orang yang datang ke keluarga Hu hari ini tidaklah baik. Seperti yang diharapkan, mengundang keluarga Hu dan keluarganya ke ruang tamu. Sebelum keluarga tersebut dapat membuat teh, Huyong berkata dengan dingin, "Katakan padaku, di mana kamu menyembunyikan wanita jalang ini?" Cao Yin dan Cao Xiaozeng tampak bingung dan penuh kebingungan. Dia melihat pada Huyong dengan ragu. Huyong mendengus dingin dan berkata dengan dingin, "Apa? Apakah kamu berpura-pura tidak tahu apa-apa?" Setelah mengatakan itu, Huyong menatap Huli. Tanpa pikir panjang, Huli mengeluarkan kamera pengintai yang telah dia persiapkan sebelumnya. Setelah menyerahkannya pada Cao Yin juga tercengang. Dia buru-buru berbalik dan melihat ke arah Cao Xiaozeng. "Xiaozeng, kapan kamu pergi ke rumah Hu?" Cao Xiaozeng berkata tanpa daya, "Ayah, bukankah ini lelucon? Saya berada di rumah sepanjang hari-hari ini untuk urusan bisnis. Kapan kamu pergi ke rumah Cao?" Dengan mengatakan itu, Cao Xiaozeng berdiri, mendekati ayahnya, dan dengan hati-hati menonton video pengawasan di ponselnya. Setelah melihat pemandangan ini, Cao Xiaozeng tercengang. Setelah mengambil nafas, Cao Xiaozeng buru-buru berkata, Ini tidak mungkin, aku berada di rumah sepanjang hari-hari ini. Siapa yang berpura-pura menjadi aku dan pergi ke rumah Cao?" Huyong tiba-tiba mengambil tindakan dan menamparnya, tampar di atas meja. Hanya terdengar bunyi klik keras, meja mahoni di depan langsung pecah. Saat meja itu jatuh ke tanah, budak keluarga Cao yang menjaga pintu segera bergegas masuk ke kamar. Melihat ini, Ku Feng dengan cepat mengedarkan vitalitas di tubuhnya, membentuk penghalang biru yang terlihat dengan mata telanjang di sekeliling tubuhnya, menatap budak keluarga Cao di depannya dengan mata penuh semangat. Lihat situasi ini, Cao Yin segera berdiri, meminta maaf kepada Huyong dan berkata sambil tersenyum, "Sayangku, pasti ada kesalahpahaman, Quincy. Tinggal di rumah sepanjang hari-hari ini, dia tidak bisa keluar atau melangkah menuju pintu kedua. Bagaimana dia bisa pergi ke rumahmu? Juga, bisakah kamu memberitahuku dulu, apa yang sebenarnya terjadi?" Huli berkata dengan keras saat ini, Kamu tidak mengakuinya sekarang, kan?" "Ya, kita tahu bahwa ada penyamaran di dunia ini. Itu sebuah keterampilan. Tapi menyamar itu mudah, jadi suaramu tidak bisa berubah, kan? Dengar, siapa lagi yang bisa melakukannya jika bukan dia yang berbicara di rumahku saat itu?" Dengarkan ini, Cao Xiaozeng berteriak bahwa dia dianiaya. Cao Yin juga memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan tampak tak berdaya. Setelah berpikir sejenak, dia memarahi budaknya terlebih dahulu, "Keluar dari sini." Budak ini segera keluar.
Setelah ruangan berangsur-angsur menjadi sunyi, Cao Xiaozeng berkata dengan ragu-ragu, "Ayah, menurutmu siapa ini? Apa yang ingin dilakukan para bajingan ini?" Hu Yong membaca banyak orang. Faktanya, ketika mereka datang ke keluarga Cao, mereka juga penasaran, mengapa keluarga Cao melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Sekarang aku melihat ekspresi bingung dan panik di wajah Cao Yin dan Cao Xiaozeng. Hu Yong kemudian menceritakan keseluruhan ceritanya dengan suara yang dalam. Setelah Hu Yong selesai berbicara, Cao Yinman berkata tanpa daya, "Mertua, kedua keluarga kita telah menikah selama bertahun-tahun. Tanyakan pada diri Anda, bagaimana kami, ayah dan anak, bisa melakukan hal seperti itu? Ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu sekarang, anakku yang baik mertua? Siapa dia? Bajingan kejam apa yang akan melakukan hal memilukan seperti itu pada menantu laki-lakiku yang baik?" Setelah Cao Yin selesai berbicara, Cao Xiaozeng tiba-tiba berpikir dan menaruh baskom kotoran langsung ke Li Fugui. "Ayah, menurutmu apakah itu Li Fugui?" Kata-kata itu keluar begitu saja. Hu Yong bertanya dengan tergesa-gesa, "Siapa?" Cao Xiaozeng kemudian merendahkan suaranya dan berkata, "Li Fugui adalah bajingan kecil yang telah membuat seluruh dunia seni bela diri kuno gelisah akhir-akhir ini. Dia baru saja datang ke ibu kota baru-baru ini, dan dia baru saja datang ke ibu kota. Ada konflik dengan keluarga Cao kami." Hu Yong tidak bodoh. Apalagi, meski berada di ibu kota, dia sudah mendengar nama Li Fugui. Pikirkan ini, Hu Yong kemudian berkata terus terang kepada Cao Yin, "Cao Yin, Cao Xiao adalah putrimu. Aku tidak peduli siapa yang membawanya keluar dari keluarga Hu kita kali ini. Aku punya satu permintaan hari ini. Keluarga Caomu harus mengirim Cao Xiao ke rumah Hu rumah sebelum tengah hari besok. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Selain itu, masalah ini telah membuat ayahku khawatir. Dia sekarang kembali dari villa dan istana sedang menunggu." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Hu Yong berdiri dan pergi bersama Hu Li, Ku Feng dan lainnya. Cao Yin dan Cao Xiaozeng menyuruh semua orang di keluarga Hu keluar. Begitu ayah dan anak itu kembali ke ruang tamu, Cao Xiaozeng buru-buru bertanya, "Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apakah menurutmu Xiao dibawa pergi oleh bajingan kecil ini?" Cao Yin berkata dengan keras, "Apakah ini masih penting sekarang? Bahkan jika tidak, kali ini aku akan menaruh baskom kotoran ini di kepalanya." Setelah Cao Yin selesai berbicara, Cao Xiaozeng tampak murung. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan keras, "Itu benar-benar tidak bisa dilakukan. Aku akan pergi mencarinya sekarang dan menanyakannya dengan jelas." Cao Yin memelototi putranya dengan tajam dan mengutuk, "Kamu akan bertanya sekarang? Apakah kamu bertanya? Dasar bodoh, mungkinkah tidak ada seorang pun di keluarga Cao kita sekarang?" Setelah meninggalkan kata-kata ini, Cao Yin duduk di kursi dengan marah. Setelah memikirkannya sebentar, dia berkata terus terang kepada putranya, "Pergilah ke paman keduamu dan lihat seperti apa mereka. Kapan Bian bisa membalaskan dendam Xiao Fei?" Cao Xiaozeng tiba-tiba menyadari dan dengan cepat berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Hu Yong, yang meninggalkan rumah Cao, duduk di kursi, memejamkan mata sedikit, dan berpikir dengan hati-hati. Hu Li menanyakan pertanyaan yang sama dan merendahkan suaranya kepada ayahnya, "Ayah, bisakah ayah memberitahuku apakah yang disebut Li Fugui ini yang melakukan ini?" Hu Yong berkata dengan penuh arti, "Li Fugui ini, aku telah mengirimnya, orang-orang telah melakukan menyelidiki dan mengetahui bahwa anak ini masih sangat muda, tetapi dia mampu menimbulkan kekacauan di dunia seni bela diri kuno dalam waktu yang singkat. Kali ini dia datang ke ibu kota, dan 9 dari 10, dia harus punya tujuan lain. Sejak keluarga Cao dan Li ada konflik di Fugui, dan sekarang orang ini berpura-pura menjadi Cao Xiaozeng dan dengan sengaja memprovokasi perselisihan antara kami dan keluarga Cao.
itu sangat mungkin. Huli bertanya penasaran, kalau begitu, kenapa kita tidak langsung menemui bajingan kecil ini? Huyong berkata dengan santai, mengapa kita mencarinya? Apakah kita siap menyebabkan kebakaran dan membakar diri kita sendiri? Biarkan keluarga Cao pergi. Jika 2 harimau berkelahi, salah satu dari mereka akan mati. Untuk saat ini, awasi api dari sisi lain. Bila perlu, duduk santai dan dapatkan keuntungannya. Li, bagaimanapun, hubungan antara kita dan keluarga Cao seharusnya sudah lama berpisah. Huli berkata dengan agak tak tertahankan, sungguh menyedihkan bagi saudara laki-laki kedua saya bahwa dia terlibat dalam perselisihan ini. Huyong menghela nafas, berkata, setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Mungkin ini nasib saudara laki-laki kedua Anda. Harap diingat, jika saudara laki-laki kedua Anda dapat pulih kali ini, ketika Anda menjadi kepala keluarga Hu di masa depan, tidak ada yang bisa Anda bisa menjalani semuanya. Tetapi Anda tidak bisa hidup terserah dia. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa mengampunimu. Huli mengangguk dan berkata dengan serius, jangan khawatir, ayah, aku tahu. Kemudian keluarga Hu dan keluarga Cao benar-benar memutuskan hubungan. Jam. Li Fugui telah membawa Cao Xiao ke rumah dan hotelnya. Tapi dia tidak membawa Cao Xiao ke kamarnya. Sebaliknya, dia dibawa langsung ke rumah Cao Xiaofei. Setelah kedua saudara perempuan itu bertemu, Cao Xiao langsung menangis. Li Fugui menangis saat melihat keduanya saling berpelukan. Jadi dia melangkah maju dan berkata kepada Cao Xiaofei, jangan menangis sekarang. Jika kamu ingin menangis, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, Li Fugui bertanya kepada Xiao Chan yang datang berikutnya, apakah kamu siap untuk semua yang aku inginkan? Xiao Chan mengangguk dan meletakkan barang-barang itu di atas meja di depan Li Fugui. Li Fugui mengangguk, lalu berkata kepada Xiao Chan, bawa dia mandi dulu, lalu bawa dia kepadaku setelah mandi. Jawab Xiao Chan, segera. Setelah Cao Xiao mandi, dia berganti pakaian bersih. Meskipun ini, dia, sang adik perempuan, terlihat lebih tua dari Cao Xiaofei, sang kakak perempuan. Rambut di bagian atas kepala sudah rontok, kulit wajah dan tubuhnya yang terbuka dipenuhi bekas luka. Cao Xiaofei menyeka air matanya lagi saat dia melihat adiknya seperti ini. Li Fugui melepas topengnya saat Cao Xiao sedang mandi dan kembali ke penampilan aslinya. Meskipun Cao Xiao belum pernah melihat wajah asli Li Fugui, saat dia melihat Li Fugui, dia langsung mengenalinya. Pria yang berdiri di depannya adalah penyelamatnya. Dia melangkah maju dan berlutut di depan Li Fugui. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, dia terus bersujud untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Li Fugui tersenyum tipis, melangkah maju untuk membantu Cao Xiao berdiri, dan duduk di sofa di sebelahnya. Li Fugui mengulurkan tangan dan dengan hati-hati menyentuh tenggorokan Cao Xiao. Setelah menemukan penyebabnya, Li Fugui mengeluarkan jarum perak dan berkata sambil tersenyum, jangan bergerak dulu. Setelah saya menyelesaikan perawatan, kamu dapat berbicara. Mata Cao Xiao dipenuhi dengan rasa terima kasih. Li Fugui mengeluarkan 4 jarum perak, tusuk sepanjang kepala Cao Xiao. Saat jarum perak terakhir dimasukkan ke titik akupuntur, ada senyuman tipis di bibir Li Fugui, dan dia berkata kepada Cao Xiao, bagaimana, kamu bisa mencobanya sekarang? Bersambung.